Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, Shalom. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Baik, terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 27. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Baik, jikalau semuanya sudah mendapat, saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Mama membaca ayat yang ganjil. Baik, semua yang sudah mendapat katakan amin. Amin. Baik, kita mulai ketekunan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, bahwa Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Baik, terima kasih Bapak Mama. Dalam kehidupan kita mempunyai yang namanya janji. Ketika kita membuat suatu perjanjian, berarti kita harus tepati. Ada amin Bapak Mama? Amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Janji di hadapan Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita membuat perjanjian atau janji, berarti kita harus tepati apapun yang terjadi. Begitupun dalam kehidupan kita. Ketika kita berjanji dengan orang tua, berjanji dengan anak-anak, berjanji dengan orang lain, pasti ada yang namanya kita tidak penuhi janji itu. Tetapi pada malam hari ini kita mau ikrarkan janji di hadapan Tuhan. Ketika kita berjanji dengan Tuhan, maka Tuhan, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, pasti akan menepati janji itu. Asalkan kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus berjanji beribadah, menyangkut dengan hal beribadah. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita sebagai orang Kristen, kita melaksanakan ibadah, kadang-kala orang datang mau beribadah harus ada syaratnya. Ya, kadang-kala kita mau jadikan ibadah ini sebagai satu rutinitas ataupun kewajiban. Ya, karena dia katakan saya orang Kristen, tiap hari Minggu saya harus ke gereja. Betul, tetapi dia jadikan sebagai kewajiban. Ya, dia orang Kristen, dia harus ke gereja, jadi dia ke gereja. Tetapi dia tidak jadikan sebagai suatu kebutuhan. Ketika dia jadikan ibadah sebagai suatu kebutuhan, maka ketika dengar lonceng gereja berbunyi, pasti dia akan datang. Tetapi ada orang-orang yang dikatakan sebagai orang Kristen belum bertobat. Mereka belum mengakui diri mereka adalah orang Kristen. Padahal di KTP mereka tertulis agamanya Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya menggunakan waktu dan kesempatan untuk berfoya-foya di luar sana, untuk mementingkan diri sendiri, memegangkan diri. Dia tidak punya waktu untuk Tuhan.
Bapak Mama yang terkasih, ketika kita baca firman Tuhan yang dalam kitab pertama Timotius 4 ayat 7 sampai 8, kita harus beribadah, harus jauh yang namanya tahayul atau dongeng-dongeng dari nenek tua. Artinya bahwa ketika kita mau beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kebanyakan orang salah. Ketika mereka beribadah, banyak penyimpangan-penyimpangan. Artinya bahwa mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di luar itu mereka melakukan kejahatan. Mereka masih menyembah Allah yang lain, ataupun melakukan ritual-ritual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga firman Tuhan dalam pertama Timotius mengingatkan kepada kita supaya kita harus menghindari yang namanya dongeng-dongeng ataupun cerita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita diajak untuk kita melatih kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah hanya kepada Tuhan, tidak kepada Allah yang lain. Karena apa? Kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ketika Tuhan selalu menuntun mereka dalam perjalanan, apapun yang mereka minta Tuhan jawab. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih berpaling daripada kehendak Tuhan. Mereka masih menyembah Allah yang lain, sehingga mereka selalu mendapat berkat. Tetapi ada mereka yang tidak mendapat berkat. Yang mendapat berkat ketika mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam kehidupan orang yang tidak memuliakan nama Tuhan, pasti ada hukuman. Bapak Mama yang terkasih, ketika sebagai orang Kristen, firman Tuhan datang kepada kita latihan badan itu terbatas. Artinya memang kita harus bekerja. Kita harus bekerja untuk cari kehidupan ini. Kita harus bekerja untuk menafkahi kehidupan kita. Kita harus bekerja di luar sana. Kita harus bersekolah atau melakukan aktivitas. Tetapi ingat, semua itu terbatas pada akhirnya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita supaya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Itu bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ada amin Bapak Mama? Amin. Ya, jadi kita jangan berpikir untuk sekarang, tetapi kita berpikir firman Tuhan itu memberikan jaminan yang kekal. Artinya bahwa ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, maka kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Jadi ketika Bapak Mama, hidup yang kekal itu bukan kita dapat seperti kita membalikkan telapak tangan. Oh, tidak seperti itu. Semua itu membutuhkan proses, dan proses itu ada kita senang, susah. Jadi kalau ikut Tuhan itu dikatakan bahwa kita harus pikul salib, dan salib itu berat. Jadi tidak segampang yang Bapak Mama atau saudara-saudara pikirkan. Sehingga kita mau ikut Tuhan berarti kita harus siap pikul salib, karena tidak gampang. Ketika seseorang mau ikut Tuhan, pasti akan diproses habis-habisan, baik lewat sakit penyakit maupun masalah dalam rumah tangga. Apakah orang itu mampu atau tidak untuk ikut Tuhan, untuk terus bertahan untuk Tuhan? Atau jangan sampai baru diberikan satu cobaan, dia lari dan tinggalkan Tuhan. Dia katakan, wah, ikut Tuhan ini memang sulit, susah. Buat apa saya ikut Tuhan kalau memang selalu sengsara? Kita sebagai orang Kristen harus memiliki komitmen dengan Tuhan. Ketika hal beribadah kita jadikan sebagai hal yang main-main, maka pasti kita akan dapat hukuman. Kita pasti akan kena murka Allah. Ketika kita bersumpah, kita berjanji dalam pernikahan kita, saya berjanji akan setia kepada Tuhan. Dalam CD kita datang dan membuat perjanjian dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tinggalkan janji-janji itu. Karena apa? Yang muda-mudi ketika mencari pasangan yang beda agama,
lagi tren lagu cinta beda agama. Kadangkala mereka salah gunakan. Mereka katakan bahwa memang lagu itu sebegitu, jadi kita juga ikut di gaya. Kita mau tes-tes. Kebanyakan anak muda tuh mau tes-tes. Mau tes-tes akhirnya kebablasan. Akhirnya pasangan hidupnya yang beda agama pun tetap dia sudah mau tahu. Dia tidak mau ikut apa yang menjadi nasihat dari orang tua ataupun firman. Bapak mama yang terkasih, dalam kehidupan kita harus jadikan ibadah adalah nomor satu. Kita harus jadikan ibadah sebagai sesuatu yang berharga. Karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Kita mau yang berkat, kita mau berkat, tetapi kita tidak mau menyembah Tuhan, kita tidak mau beribadah. Kita mau butuh sesuatu, baru kita datang kepada Tuhan. Ketika kita masih sehat, kita tidak cari Tuhan. Ketika kita masih kuat, kita tidak cari Tuhan. Amos katakan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Kalau kita tidak cari Tuhan, bagaimana kita mau hidup? Di luar sana orang katakan, kita harus cari makan baru hidup. Itu secara jasmani, tetapi secara rohani, kalau kita tidak beri makan, maka pasti kita akan binasa. Itu firman Tuhan yang katakan. Kadang-kala orang jadikan ibadah itu sebagai main-mainan. Ingat, jangan meremehkan firman Tuhan ataupun yang namanya hal beribadah. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman pasti akan dihukum. Dan jangan main-main dengan firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, jangan sampai kita adakan penolakan-penolakan ataupun kita abaikan firman Tuhan, ataupun kita benci dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan. Oh, ini om ini pasti tadi dia lihat-lihat kita situasi di sini, dia mulai hantam dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan berarti kita bertobat, berubah. Kita katakan Tuhan itu kena saya, jadi saya harus berubah, bertobat. Jangan kita mulai marah atau benci dengan orang yang menyampaikan firman. Bapak mama yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita hidup menurut perintah Tuhan, maka ada berkat yang menanti kita. Ada amin? Amin. Jadi kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih dengar keinginan kita, suara hati kita yang kita dengar, suara hati dari orang-orang di luar sana. Tetapi kita tahu bahwa itu pasti menyesatkan kita. Yang muda-mudi lebih dengar suara hati dari pasangannya. Ingat, suara-suara di luar sana itu tidak berguna. Tetapi ketika kita dengar suara Tuhan, kita melaksanakan sesuai dengan firman, maka berkat menanti kita. Bapak mama yang terkasih, dalam kehidupan kita hidup baru makan, atau makan baru hidup. Mungkin ada yang bisa jawab, kita hidup baru makan atau makan baru hidup? Hidup baru makan. Baik, terima kasih. 100. Jadi bagaimana kita menjadi kehidupan ini? Kita hidup, kita kuat, kita hidup sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita diberi kekuatan, kesehatan untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang ada, kita lebih memuji diri kita. Kita lebih memuji, kita pukul dada, kita memegahkan diri, kita anggap enteng. Dari kehidupan ini kita berbicara tentang bagaimana
kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, hidup ini akan aman-aman. Tetapi kalau kita hidup di luar Tuhan, pasti hidup kita akan amburadul. Seperti kesaksian tadi hamba Tuhan sampaikan. Kalau tidak hidup dengan Tuhan, makin hal sejelek apapun pasti akan terjadi. Tetapi ketika hamba Tuhan andalkan Tuhan, mengakui salah, bahwa salah memperkatakan atau salah penyampaian, akui kesalahan. Kita harus, kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan sampai kita bolak-balik. Bapak mama yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kala kita lebih dengar suara hati kita. Kita tidak dengar suara Tuhan. Kadang-kala kita, kehidupan kita nubuat dalam nubuatan Tuhan, suara Tuhan datang kepada hamba Tuhan bahwa nanti kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi kadang-kala kita ikut maunya kita, suara hati kita. Oh, nanti saya mau jadi PNS, ataupun saya mau jadi polisi, atau saya mau jadi tentara. Tetapi suara Tuhan datang kepada hamba Tuhan bahwa kita harus jadi pelayan Tuhan. Akhirnya apa? Kita mau tes ke sana kemari, pikul map, pikul tas keliling juga, pasti tidak akan berhasil. Karena apa? Kita mengabaikan yang namanya nubuatan, suara Tuhan. Sehingga pada akhirnya pasti kita kecewa. Ya, pasti namanya kecewa itu pasti ada. Ketika kita abaikan suara Tuhan. Tetapi kalau kita dengar suara Tuhan atau nubuatan Tuhan, maka pasti semua akan berjalan dengan baik. Tetapi kadang-kala kita lebih mengikuti keinginan dan hawa nafsu kita. Kita tidak mengikuti keinginan dan maunya Tuhan. Sehingga ketika itu pasti kita akan kecewa dengan Tuhan. Kita pasti kecewa dengan hamba Tuhan yang selalu mendoakan kita. Pasti kita akan tinggalkan yang namanya hal beribadah. Karena apa? Dia gagal. Yang ketika kita gagal, kita bawa di kaki Tuhan. Jangan sampai kita pergi dan kita selesaikan. Seperti 2 hari yang lalu, orang gantung diri. Yang memang seperti itu. Kalau sesuatu persoalan tidak disampaikan kepada Tuhan, maka pasti berujung, ya, kita pasti gantung diri ataupun kita berbuat hal-hal yang tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti kita akan mabuk, mulai ada motor yang bagus, mulai lari kencang-kencang, angkat ban, terakhir masuk gol. Ya, kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Ketika mereka stres, mereka bukan datang kepada Tuhan, tetapi selesaikan di gelas berputar dan botol. Dan pada akhirnya celaka, mulai salahkan orang tua, mulai salahkan orang lain. Padahal dia yang salah, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau berdoa, sehingga dia dapat tantangan terus orang lain juga ikut salah. Bapak mama yang terkasih, hal yang kedua adalah hal berdoa. Bapak mama, ketika kita jadikan doa sebagai napas hidup kita, maka pasti kita selalu, setiap kita bernapas, kita harus ingat berdoa. Ketika kita keluar, di mana saja kita berada, kita mau berbuat apapun, kita ingat Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan supaya kehidupan kita diberkati. Ketika kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak mau naikkan doa yang tulus, kita tidak berserah kepada Tuhan, maka pasti Tuhan tidak akan dengar kita. Kita berdoa dulu baru Tuhan dengar kita. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana Tuhan mau dengar suara kita? Kita mau
dapat biarkan saja. Tetapi untuk hal berdoa, kita tidak mau berdoa. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya doa kita betul-betul diberkati. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kadang-kala orang salah berdoa. Kadang-kala dia berpikir bahwa dengan doanya yang bagus, susunan kata kalimatnya yang bagus, doanya diterima. Belum tentu. Intinya doa kita berserah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kita menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab kita. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang terkasih, ketika kita menyampaikan isi hati kita, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Apapun yang kita minta, yang menurut ukuran manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita sering berdoa, kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Pasti orang di luar sana tidak senang dengan kita. Pasti mereka akan meremehkan kita. Orang itu selalu berdoa, selalu menyembah Tuhan, tetapi di kehidupan belum diberkati. Ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika Bapak Mama menaikkan doa dan saudara-saudara belum dijawab oleh Tuhan, maka harus bersabar. Bersabar, karena ada waktu Tuhan. Tuhan tidak keliru, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kadang-kala kalau doa kita belum dijawab, kita kecewa. Kita tidak mau cari Tuhan lagi, kita tidak mau datang ibadah lagi, kita tidak mau pergi persekutuan, kita tidak mau pergi yang namanya hal beribadah. Kita mulai malas. Karena apa? Kecewa tadi. Karena kita salah berdoa. Kadang-kala orang mau butuh sesuatu baru dia datang berdoa. Anak-anak sekolah, hari Senin kita mau ujian, mau apa? Yang mau cari kerja, saya mau tes. Nanti hari Minggu baru pergi ke gereja. Karena apa? Dia mau hari Senin mau ujian, hari Senin mau tes CPNS. Jadi kadang-kadang waktu dan kesempatan ini kita tidak memanfaatkan baik-baik. Kita buang-buang waktu. Kita harus hitungan-hitungan yang tua. Dari pagi kita bangun, kita buat apa? Kita bangun pagi. Yang kita dulukan itu bukan Tuhan, bukan sembahyang, tetapi hal-hal dunia yang kita dahulukan. Contoh, HP. Dan itu memang berhala modern. Saya katakan berhala modern. Karena apa? Kebanyakan orang kalau melihat HP atau nonton HP, YouTube atau main Facebook sampai berjam-jam, itu mata tidak lelah. Tetapi coba Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, coba baca firman. Kalau adik nona yang di depan bisa baca firman itu bertahan berapa jam? 10 jam, 5 jam? Ya? Berapa jam? Setengah menit. Tapi kalau main HP berapa jam? Berjam-jam. Nah itu. Itu memang kenyataan hidup yang kita sering lakukan. Bapak Mama dan saya lakukan. Ketika orang tidak bisa tidur, bilang saya baca Alkitab supaya saya mengantuk. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Saya mau mengantuk, saya baca Alkitab supaya saya bisa mengantuk. Tetapi coba lihat HP berjam-jam. Jangan sampai mereka juga intelnya polisi, karena dia lagi
patroli. Kalau di kami itu dinamakan patroli cyber, atau dia sering melakukan patroli di dunia maya untuk mengecek kira-kira itu ada kejahatan yang terjadi di dunia maya atau tidak. Tetapi yang terjadi semua juga jadi internya polisi. Jadi itu hal-hal kenyataan-kenyataan hidup yang sering kita lakukan dan sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Dari Bapak Mama, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan itu harus dengan sukacita. Dalam pertama Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Janganlah padamkan roh. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, kita harus selalu bersukacita. Jangan sampai kita bawa doa kita dengan suatu beban yang berat. Kita berdoa karena di bawah tekanan. Kita berdoa karena terpaksa. Terpaksa karena hamba Tuhan Bapak Noah ada, jadi kita pura-pura kita sembahyang, kita berdoa, kita menyembah, padahal kita munafik. Ketika ada hamba Tuhan duduk, baru kita munafik untuk berdoa. Tetapi ketika hamba Tuhan tidak ada, kita merdeka. Kita katakan merdeka. Beliau tidak ada, jadi kita aman-aman saja. Bapak Mama yang terkasih, kita harus bersukacita selalu dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti setiap masalah itu pasti datang. Saya bilang tidak. Masalah, persoalan, baik lewat pendidikan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun masalah pasti ada. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersukacita selalu. Artinya dalam segala hal kita harus bersukacita. Baik dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, kita harus bersukacita. Terus tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun, kita jangan lupa yang namanya hal berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka jangan harap kita mau diberikan jalan keluar. Kita harus berdoa senantiasa. Tetaplah mengucap syukur. Bapak Mama, yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kala kita diberkati baru kita mengucap syukur. Kita lulus, baru kita mengucap syukur. Kita dapat kerja, baru kita mengucap syukur. Saya berdoa Tuhan jawab, baru saya mengucap syukur. Mengucap syukur bisa dilakukan oleh orang itu bermacam-macam. Ada yang ketika dia diberkati, dia datang minta pendeta doakan, dia kasih persembahan, selesai. Tetapi kadang-kala orang harus buat acara besar-besar. Orang harus undang ini satu kampung Mahuti, Mayang, semua harus datang. Satu desa ini harus datang. Baru kita pesta ini meriah. Kita harus potong sapi, babi, semua kita kasih keluar. Tetapi ketika dia mau bawa persembahan, dia masih hitung-hitungan. Tetapi ketika buat acara di rumah, mau cari nama, itu paling hebat, paling jago. Supaya orang bilang, oh ini Bapak nih, kita datang, ini kita makan besar. Kita datang, kita tabrak bonus. Ya kita dipuji di hadapan manusia. Tetapi belum tentu kita dipuji di hadapan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, lebih baik kita dipuji Tuhan daripada kita dipuji manusia. Tetapi pada akhirnya kita binasa. Kita punya segalanya, tetapi kalau kita tidak pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka pada akhirnya semuanya sia-sia. Semuanya akan hilang. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, itu akan menjadi jaminan hidup yang kekal untuk kita.
Jangan kita berpikir yang sekarang, tetapi kita berpikir yang akan datang. Ketika hari penghakiman itu datang, maka kita tidak bisa pergi dan minta kepada Bapak tolong saya, Mama tolong saya. Tidak bisa. Masing-masing bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ingat, jangan main-main dengan yang namanya hal berdoa. Kita harus selalu ada dalam hadiratnya Tuhan. Kita undang Tuhan, selalu mengucap syukur. Jadi ketika hal sukacita, hal berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, sukacita selalu ada dalam kita, maka itu pasti roh kita akan menyala-nyala. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak mengucap syukur, kita tidak bersukacita, dalam sejarah tidak ada dalam kita, maka roh itu pasti akan kendor. Pasti roh tidak akan menyala-nyala. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya komitmen dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, minta pimpinan roh. Kalau roh Allah dalam kita, maka pasti kita berbuat, kita pasti dituntun oleh roh. Tetapi kalau kita tidak minta roh untuk menuntun kita, jangan harap. Pasti kita laksanakan, tetapi pasti kita tidak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita tidak minta tuntunan roh. Ketika kita berdoa, bersyukur, bersukacita, maka pertahankan itu. Jangan padamkan roh. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, pertahankan itu. Jangan sampai dengan berjalannya waktu kita malas, kita bosan dengan Tuhan, kita malas datang untuk pelayanan seperti itu, seperti ini yang kita lakukan. Akhirnya kita lari dan tinggalkan Tuhan. Maka roh itu akan padam, roh itu tidak akan menyala-nyala. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan, pasti Tuhan akan jawab kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kalau ketika saya dapat pekerjaan, pasti saya akan setia dengan Tuhan, saya akan memberikan perpuluhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika doa yang dikabulkan oleh Tuhan, dia tidak kasih perpuluhan. Dia lupa janjinya kepada Tuhan, bilang mau setia. Jadi memang ada tipe orang yang setia itu. Kadang-kala dia mau diberkati, baru dia datang kepada Tuhan, dia minta Tuhan. Tetapi ketika dia sudah diberikan berkat oleh Tuhan, dia lari dan tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau melayani lagi. Karena apa? Sekarang apa yang saya minta itu Tuhan suka kasih. Jadi buat apa saya mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi? Bapak Mama, kita harus pertahankan. Jangan sampai iman kita atau roh kita itu tidak menyala-nyala. Tetapi kita harus pertahankan itu. Kalau janji kita bilang kita mau setia dengan Tuhan, ya lakukan itu. Jangan sampai kita hanya setia di bibir, mulut manis, pembohong. Kita bohong dengan Tuhan. Kalau kita bohong dengan orang lain, dengan sesama kita, tetapi kalau kita bohong dengan Roh Kudus, hati-hati. Kalau kita dihukum oleh Tuhan, maka siapapun pasti tidak akan bisa tahan. Siapa yang mau tolong kita kalau Roh Kudus yang hukum? Bapak Mama yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta untuk kita sembuh, Tuhan jawab. Kita mau melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya kita dijawab oleh Tuhan, terus kita lari dan tinggalkan Tuhan. Kita sudah tidak ada komitmen lagi. Kita berjanji, kita hanya mulut manis, tetapi mana buktinya? Jangan sampai kita berkata lain terus kita tidak melakukan. Janji itu banyak hal yang kita lakukan,
Kadang-kala kita berjanji, kita datang mau pinjam uang di seseorang, kita janji, aduh Bapak, saya pinjam uang dulu. Ini satu anak ini susah karat nih, dia uang sekolah nih belum bayar ini. Oh begitu kok Mama, Bapak, oke. Nanti saya janji, bulan depan saya ganti. Datang dengan mengemis. Tetapi Bapak Mama, apa yang terjadi? Bulan depan tidak datang. Bulan depan masih datang, Bapak, saya belum ada uang. Oh begitu, oh tidak apa-apa, nanti kalau tidak ada nanti tahu. Nanti mulai 2 bulan kemudian dia mulai jalan, tapi mulai menghindar. Rumah di sini tetapi jalan di sini, tetapi mungkin jalannya berputar. Karena apa? Utang belum bayar. Kadang-kala orang yang memberi pinjaman itu jadi pengemis. Nah, itu kalau janji dengan manusia. Kita boleh tipu-tipu, berbohong. Tetapi kalau kita janji dengan Tuhan, jangan coba-coba berbohong. Kalau kita sudah berjanji dengan Tuhan, maka harus ada komitmen dengan Tuhan. Jangan sampai enak di bibir, lain di hati kita tidak laksanakan. Firman Tuhan datang kepada kita. Jadi kadang-kala kita terlalu terburu-buru. Kita terburu-buru mengeluarkan kata kalimat. Tetapi untuk melakukan itu nol. Dan kebanyakan kita hanya berjanji. Tetapi mana? Hal yang ketiga, memuji Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita memuji Tuhan, kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus memiliki pandangan. Kita pandang Yesus. Kita jangan pandang siapa-siapa. Kalau kita pandang Yesus, karena apa? Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Pengorbanan Tuhan Yesus itu kita tidak bisa balas. Sehingga apa? Kita datang dan memuji Tuhan. Kita dituntut untuk puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-3. Pujilah Tuhan dan jangan lupa kebaikan Tuhan. Bapak Mama, ketika kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, jangan sampai kita melupakan yang namanya kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Kita lewati ini persoalan hidup, tetapi kita lupakan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita sudah mau ikut Tuhan. Kita tidak mau memuji Tuhan. Raja Daud, dia seorang raja, tetapi dia memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita yang bukan raja. Seorang raja saja dia harus memuji Tuhan. Dalam kehidupan kita waktu kesempatan kita manfaatkan untuk kita memuji manusia. Kita lebih memuji dan menyembah yang salah. Kalau manusia, kita puji dia, kita sembah-sembah dengan manusia. Ketika ada pejabat yang datang, kita sembah dia. Kita sembah dia seperti malaikat. Tetapi kepada Tuhan kita tidak pernah memuji Tuhan. Malahan kita salah memuji Tuhan. Kita lebih memuliakan nama Tuhan dengan cara-cara yang salah. Ketika kita datang di acara orang meninggal atau di duka,
ketika pendeta sampaikan bahwa pujian yang dinaikkan itu adalah pujian untuk menghibur keluarga dan pujian rohani, nyanyian rohani yang kita naikkan. Tetapi ketika kita sudah campur aduk ini pujian, maka kedengarannya itu tidak enak. Apalagi kalau sudah campur dengan minuman. Kalau minuman sudah campur, maka pasti ini lagu ini sudah campur aduk. Di depan pendeta masih duduk atau majelis masih duduk itu ya lagu rohani penuh mulut. Tapi ketika pendeta salom, majelis salom, maka selesai. Sebentar kita susah memuji Tuhan. Jadi Bapak Mama masih ada waktu, masih ada kesempatan ini pakai ini mulut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk hal yang benar. Jangan sampai kita manfaatkan ini mulut untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Pujian dan penyembahan kita itu harus untuk menghormati Tuhan. Jangan sampai kita menghormati manusia, karena itu akan sia-sia. Dalam Mazmur 110 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kita yang bernapas ini harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makhluk juga dia tetap memuji Tuhan. Ketika cicak bunyi juga dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita menggunakan waktu dan kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka pasti kehidupan kita itu pasti dalam urapan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita naikkan itu betul-betul untuk memuji Tuhan. Tetapi malam hari ini kalau firman Tuhan datang kepada kita, kalau selama ini kita melakukan pujian kepada Tuhan, kita salah memuji dan memuliakan nama Tuhan, berarti malam hari ini kita bertobat, berubah. Kita dengar firman, kita akui salah, Tuhan itu karena saya, dan saya mau berubah malam hari ini. Saya mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara yang benar. Pakai di bibir mulut untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita gunakan mulut bibir ini untuk omong-omong orang. Kita fitnah orang, berbicara yang tidak benar. Bapak Mama masih ada kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika waktu dan kesempatan ini kita manfaatkan baik-baik, kita harus terus memuji Tuhan. Hal yang keempat yaitu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Mama, ketika kita dengar firman Tuhan, maka sakit penyakit persoalan kita itu pasti akan dilenyapkan. Sakit pun pasti akan disembuhkan. Karena apa? Firman Tuhan yang memberi kekuatan. Firman Tuhan yang bisa memberkati kita. Kalau kita baca buku dongeng ataupun majalah-majalah, itu hanya sesaat. Tetapi kalau firman Tuhan bisa menolong kita, membantu kita, bisa menasihati kita. Duduk berdiri kita itu, kita baca firman, pasti kita ditegur dengan firman. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada kita, menegur kita, jangan mencuri. Kalau hal itu kita masih lakukan, maka kita harus bertobat. Kita tidak boleh melakukan. Jangan sampai kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita pulang dan kehidupan kita itu sama saja. Kita masih mencuri, atau masih bersaksi dusta, masih fitnah orang. Itu percuma. Kalau kita dengar firman, terus kita tidak menjadi berkat untuk orang lain,
tetapi kita menjadi batu sandungan. Kita sering meremehkan firman. Ketika firman disampaikan, kita tidak mendengarkan dengan baik. Kita meremehkan. Kita tidak mau akui kesalahan. Kita mau memberontak. Kalau kita tidak mau ikut firman, bagaimana kita mau dibersihkan dari dosa kita? Jadi kita semua ini, Bapak Mama, kita manusia yang berdosa. Siapa yang mau pukul dada bilang dia tidak berdosa? Kita semua ini manusia berdosa. Sehingga kita harus cari Tuhan. Kita harus dengarkan firman Tuhan supaya kita dibersihkan, kita dipulihkan. Bagaimana kita mau dipulihkan, kita mau dibersihkan kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan? Kita mau memberontak terhadap firman. Dari firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya ialah mendengarkan Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Maka kehidupan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, ketika kita mendengarkan firman, maka kehidupan kita akan selalu sehat. Kehidupan kita itu akan baik. Kita pasti akan berhasil. Kita diberkati. Kalau kita mau berhasil, kita mau disembuhkan, berarti harus dengar firman Tuhan. Kalau dosa kita mau diampuni dengan firman, supaya kita punya hati yang keras, yang kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan itu terbuka. Karena hanya firman yang bisa merubah kita. Kalau kita omong, orang pasti tidak akan mau dengar. Tetapi hanya firman yang bisa merubah seseorang datang kepada Tuhan. Ketika kita mengajak untuk datang beribadah, masih ada penolakan, aku tidak mau menolak. Kita hanya bisa mendoakan. Biar Allah yang bisa menarik mereka datang kepada Tuhan. Karena kita manusia ini terbatas. Kadang-kadang kita paksa orang untuk datang sembahyang juga tidak baik. Dia datang dengan terpaksa, datang dengan firman juga, pasti dia tidak diberkati. Karena apa? Datang dengan terpaksa, sehingga pasti pulang juga dia tidak diberkati. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, kita ditegur, kita berubah. Dan dalam pertama Korintus 9 ayat 16, coba salah satu baca untuk kita, Mama Agus. Pertama Korintus 9 ayat 16. Pertama Korintus pasal 9 ayat 16 difirmankan Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab jika aku tidak memberitakan Injil, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terima kasih. Ya Bapak Mama sudah dengar. Jadi ketika kita menyampaikan firman, tidak boleh sombong atau memegahkan diri. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah dengar firman Tuhan, terus kita pulang, kita tidak menyampaikan firman kepada orang lain. Kita tidak mau berbicara firman Tuhan, maka pasti kita akan celaka. Ingat, ketika kita dengar firman Tuhan, kita melaksanakan.
dan kita menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain juga diberkati. Mereka juga masing-masing cari, masing-masing kejar, tetapi kita tidak mau jadi berkat untuk orang lain. Kita tidak mau bersaksi tentang firman Tuhan kepada orang lain, tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kita mau diberkati saja, tetapi kita tidak mau membagi berkat untuk orang lain. Kita jangan lupa memperkatakan Taurat itu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, di mana saja kita berada. Baca itu Alkitab. Jangan sampai Alkitab kita beli mahal-mahal, datang kita simpan. Nanti hari Minggu atau satu bulan mau pergi ibadah, baru kita mulai kebas ini debu. Debu tebal sekali. Karena apa? Alkitab ini tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Bagaimana kita mau menuntut untuk mau diberkati, tetapi kita tidak mau baca firman Tuhan? Bagaimana kita menuntut supaya kita berhasil, kita mau beruntung, kita tidak baca firman Tuhan? Bagaimana kita mau berhasil? Bagaimana kita mau berhasil kalau tidak mendengarkan firman Tuhan? Kita dengar firman Tuhan tapi kita abaikan, kita tidak melakukan. Kita selalu puji diri, kita lebih ikut keinginan kita, kita tidak mau ikut firman Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita dari kecil kita sudah dibina dengan firman Tuhan. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi Bapak Mama, ketika kita dengar firman, kita harus berubah. Di ayat yang ke-16 itu, kita harus menyatakan kesalahan. Ketika kita dengar firman Tuhan yang bersifat untuk mengajar, yang kita harus dengar. Ketika hamba Tuhan sampaikan firman, kita harus dengar. Kalau ketika firman Tuhan kena dengan kita, berarti kita harus akui, kita nyatakan kesalahan. Tuhan, saya salah. Saya akui bahwa itu saya salah. Terus kita memperbaiki. Kalau kita sudah akui salah, berarti kita harus memperbaiki. Jangan sampai kita sudah tahu, oh saya sering mencuri, tetapi saya bertahankan di dalam tempat ibadah ini yang saya akui bahwa saya salah, tetapi nanti saya tidak mau perbaiki. Saya pulang, tetap saja saya masih mencuri. Berarti kita belum mampu melakukan ini firman Tuhan. Kita belum mampu untuk memperbaiki. Kita ikut kita punya keinginan yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Jadi firman Tuhan yang bisa mendidik. Orang tua itu terbatas, tetapi firman Tuhan yang dapat mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan itu benar. Segala tulisan yang diilhamkan itu, kita harus baca dan merenungkan itu firman. Jangan sampai kita abaikan. Kita lebih dengar suara hati kita daripada kita dengar firman Tuhan. Kita tidak memperbaiki kelakuan kita, padahal itu salah. Kita tegur dengan firman Tuhan, kita melawan, kita membangkang. Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan
yang belum bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan yang baik. Karena apa? Mereka belum bertobat. Ada anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena sebagai profesinya, tetapi mereka belum betul-betul memberikan hati dan kehidupannya untuk Tuhan. Karena apa? Banyak pelayan yang masih melanggar. Jadi pernah saya menegur satu pelayan Tuhan. Saya katakan kepada hamba Tuhan ini, ingat, jangan sampai sia-sia pelayananmu. Dari awal Anda mengikrarkan janji di hadapan Tuhan untuk melayani, tetapi pada akhirnya Bapak akan dihukum oleh Tuhan. Dan Bapak Mama, ternyata apa yang saya sampaikan itu Tuhan jawab. Karena orang itu tidak bertobat. Ketika saya sampaikan, saya bilang, saya berpikir dalam hati, saya berkata-kata ini pasti karena dia itu pedis, tembus sampai sum-sum. Saya pulang dan saya berdoa, Tuhan, kalau memang pelayan Tuhan semua model begini, maka pasti akan terjadi kehancuran di mana-mana. Tetapi Tuhan ajak dia supaya dia bertobat. Jangan sampai dia kena murka Allah. Dan betul Bapak Mama, ternyata memang terjadi. Orang itu mendapat masalah. Apa yang dilakukan, dia masih tetap lakukan dan dia kena. Jadi itu satu pelajaran untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, harus berkomitmen dengan Tuhan. Jangan sampai kita permainkan, kita manfaatkan ini pelayanan ini untuk main-main. Jangan sampai, karena ini tadi saya katakan bahwa ini kita jadikan sebagai kewajiban, rutinitas kita, tetapi kita tidak jadikan sebagai satu kebutuhan. Jangan sampai kita jatuh. Bulan lalu masih ada kejadian yang sangat memalukan kita sebagai orang Kristen. Bapak Mama sudah dengar itu, sangat mencoreng. Karena apa? Belum ada pertobatan. Kita mau melayani Tuhan, tetapi kalau kita masih balik belakang, kita masih lihat kembali kita pun dosa-dosa, kesalahan, kita tidak berkomitmen dengan Tuhan, maka pada akhirnya seperti itu. Kita pasti akan berbuat dosa. Kita menjadi contoh yang tidak baik. Seharusnya kita menjadi contoh yang baik untuk jemaat, untuk orang percaya. Malahan kita membuat hal-hal yang tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kita permainkan. Pasti orang katakan bahwa, wih, berarti selama ini dia akan sampaikan firman Tuhan kepada orang lain itu seperti ini. Kalau orang yang tidak tahu pasti mereka berpikir, oh, semuanya begitu. Padahal tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Dia hanya bisa menyampaikan lewat bibir, tetapi tidak bisa melakukan. Iman tanpa perbuatan sesungguhnya dalam kematian. Dan pasti kita akan dapat hukuman. Hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa melakukan. Bagaimana kita mau membina orang lain untuk datang kepada Tuhan, supaya kita orang firman terus orang bertobat, tapi kita yang melakukan pelanggaran. Bapak Mama yang terkasih, ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita harus tekun dengan Tuhan, tekun baca firman, karena hanya firman yang bisa membangun dan mengajar kita.
Kalau manusia yang mengajar kita pasti terbatas. Tetapi kalau kita minta tuntunan Roh, pasti kita akan diberkati. Kita mengerti. Kita belajar pada Sida-Sida dan Filipus. Filipus bertanya kepada Sida-Sida, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Sida-Sida katakan, bagaimana saya mau mengerti kalau tidak ada yang membimbing saya, tidak ada yang membina? Bagaimana ada yang tidak mengajar saya? Sehingga sangat penting kita diajar. Hamba-hamba Tuhan mengajar, datang beribadah kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar, menjadi pelaku firman. Jangan sampai kita hanya bisa menyampaikan, tetapi kita tidak bisa melakukan ini firman. Kita tidak bisa menjalankan ini firman dengan baik. Bapak Mama yang terkasih, kalau kita mau disembuhkan, berarti datang dan dengar firman. Karena hanya firman yang bisa menyembuhkan, memberi kekuatan. Dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi Bapak Mama, ketika kita dengar firman, maka pasti kita akan disembuhkan, kita akan diluputkan dari maut. Sekalipun orang suruh merancangkan kejahatan terhadap kita, orang siap kubur untuk kita, orang suruh merancangkan kejahatan terhadap kita, tetapi ketika kita dengar firman, maka semua akan dilepaskan dalam nama Yesus. Ada amin? Amin. Kita dengar firman, kita mau disembuhkan sakit penyakit, persoalan, datang dengan firman, maka segala sakit penyakit, setiap persoalan pasti akan dilepaskan. Kita beriman kepada Tuhan, kita pasti akan dipulihkan, disembuhkan ketika kita dengar firman Tuhan. Jangan sampai kita dengar firman Tuhan tapi kita meremehkan. Hati-hati, pasti kita akan kena yang namanya murka. Hukuman Allah itu pasti datang. Kita berdiri dari jauh ketika disampaikan firman Tuhan, kita meremehkan, tidak apa-apa, kami hanya bisa mendoakan. Kami terus menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati kalau Roh Kudus yang kasih hukuman. Jangan meremehkan, jangan melihat yang menyampaikan firman, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kami yang menyampaikan, kami adalah manusia yang berdosa, kami terbatas, kami lemah. Tapi mari kita pandang kepada Yesus, kita pandang kepada firman-Nya. Maka ketika Bapak Mama datang dalam keadaan sakit, maka pasti akan disembuhkan. Setiap persoalan hidup pasti akan dilepaskan. Karena firman yang bisa memberi kekuatan, hanya firman yang bisa memberi kekuatan, bisa menolong kita. Kalau ketika orang punya masalah, pasti dia lebih memilih, saya harus pergi ke diskotik, saya harus pergi dugem. Ada anak muda paling tahu. Kita mesti acara DJ, baru kita bisa senang, kita lepaskan kita punya persoalan. Tetapi ketika kita pulang, kalau ini masalah belum selesai, pasti kita akan kembali, kita ingat lagi. Sama saja ketika kita mau punya persoalan, kita pergi mabuk, karena kita berpikir bahwa dengan mabuk bisa menenangkan saya. Ya, itu untuk sesaat saja.
Tetapi kalau kita datang dengan firman, pasti firman akan memulihkan kita. Kita pasti akan disembuhkan. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita memiliki hati yang baru, maka Roh Allah harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus undang Roh Kudus. Kalau kita memiliki hati yang baru, harus ada pertobatan. Ketika Bapak Mama masih melakukan hal yang salah di mata Tuhan, datang, buka diri, buka hati kepada Tuhan, katakan, Tuhan, inilah saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan kehidupan saya yang lama, kehidupan saya yang jauh daripada Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Maka pasti kehidupan kita dalam tuntunan Roh Kudus itu, pasti kita kehidupan itu beda. Ketika kita keluar dari sini, kita bersaksi kepada orang lain, kehidupan kita itu beda. Jangan sampai Bapak Mama di sini dengan firman Tuhan terus pulang sama saja. Kita justru kita berbuat melebihi, berbuat salah, berbuat dosa, melebihi orang-orang yang tidak dengar firman Tuhan. Jadi kita harus berjanji di hadapan Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita keluar dari sini, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita harus jadi berkat. Kita jangan kembali kepada kejahatan kita. Kita berubah. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Kita undang Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, supaya kita dibaharui. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, ketika kita datang undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka pasti Roh Kudus akan membersihkan kita. Hadir dan pasti akan membersihkan segala kenajisan kita, segala dosa kita. Kita minta Roh Kudus supaya hadir dalam kehidupan kita. Kita harus berpegang pada peraturan atau apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu yang kita ikut. Kalau kita mau dibersihkan, lepaskan dulu segala kejahatan, kenajisan. Kita minta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita datang dengan setengah-setengah hati. Kita tidak undang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita dan kita mau diberkati? Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, maka pasti kita kembali dan kita kembali kepada kejahatan kita. Kalau Roh Tuhan tidak ada dalam kita, kita pulang dan kita lakukan kejahatan. Saya mabuk, tetap saja masih mabuk. Fitnah orang, kita masih tetap fitnah orang. Tetapi kalau ketika kita datang memberikan kehidupan kita untuk Tuhan, maka kita pasti akan diberkati. Biarkan itu akan menjadi bagian kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor.
kita akan naik dan bukan turun. Bapak Mama, itu janji untuk kita. Jadi jangan main-main. Tuhan akan tepati janjinya. Tetapi apakah kita mau melakukan janji kita kepada Tuhan atau tidak? Kita mau janji beribadah, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman atau tidak? Tuhan akan menepati janji, Tuhan akan memberkati. Tetapi apakah, pertanyaan datang kepada kita, apakah kita setia dengan janji kita? Bapak Mama bisa menjawab. Kita harus setia dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak setia dengan Tuhan, namun Tuhan tetap setia dengan kita. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa, oh, saya tidak setia dengan Tuhan, tapi Tuhan selalu setia. Jadi sudahlah, biar saya main-main saja. Saya tidak mau setia. Karena firman Tuhan bilang, kalau saya tidak setia, Tuhan setia. Ya, jangan sampai kita salah. Kalau kita mau dapat berkat, kita harus benar-benar setia dengan Tuhan. Kalau kita mau diangkat menjadi kepala, ya harus dengan firman Tuhan. Harus lakukan janji-janji kita yang tadi. Jangan sampai kita menuntut, kita paksa Tuhan. Kita selalu memaksa Tuhan supaya kita mau diberkati. Kepada anak-anak muda, jangan terlalu mengikuti keinginan kita. Karena apa? Itu bisa membawa kita kepada pengadilan. Masalah itu, kalau masuk pengadilan itu masalah, orang yang bermasalah. Sehingga sebagai anak-anak muda, ikut keinginan dan maunya Tuhan. Jangan sampai kita ikut keinginan kita, akhirnya kita diseret masuk kepada masalah, tantangan. Karena apa? Banyak anak muda yang terjerumus atau jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia mendengar. Ya, mendengar. Tetapi dia tidak melakukan. Setelah keluar dari sini, dia kembali dan melakukan kejahatan. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tidak dengar. Dia katakan dia punya yang benar. Orang tua menasihati, tidak mau dengar. Akhirnya apa? Terakhir menyesal. Menyesal, terakhir kembali kepada orang tua. Ingat, jangan sampai kita termakan oleh rayuan iblis. Karena apa? Iblis itu cerdik. Oh, dia manfaatkan. Oh, ini adik-adik yang tambor ini, mereka setia melayani Tuhan. Iblis akan hadir. Sehingga saya pesan kepada adik-adik yang pemudi-pemudi, ingat, setia dengan Tuhan. Jangan biarkan kehidupan diambil alih oleh iblis. Karena dalam hal pergaulan muda-mudi itu kadang-kala janji manis. Orang bilang Cimon. Cimon itu apa? Ada tahu Cimon? Cinta monyet. Nah, masa anak muda tidak tahu bagaimana? Cinta monyet. Siang malam, ya mungkin Frey mau pergi kamar mandi itu yang dia tidak kasih ingat. Mau makan, sayang, semakan kok. Su tidur kok. Semua penuh sayang. Kalau awal pacaran itu semua manis, senang. Tapi pada akhirnya silakan tanya kepada hamba Tuhan atau yang sudah berumah tangga, bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga ini? Apakah semanis yang dulu atau tidak? Kalau masih pacaran, pasti jalan tabrak tembok, mulai datang. Aduh sayang, kenapa jadi begitu? Datang elus-elus, aduh
Bye-bye, aduh kesian nih. Tapi coba berumah tangga, jalan tabrak tembok, pasti apa yang dikatakan? Mata taruh di mana? 100 untuk mama yang di belakang. Jadi memang iblis itu cerdik. Jadi ketika kita keluar dari sini, kita laksanakan firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut maunya kita, akhirnya dapat masalah. Anak muda, saya mau katakan bahwa seorang perempuan itu merawat diri, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita jatuh dalam godaan. Jangan sampai kita berpacar nih. Wih, dia datang mulai rambut jambri, dia potong sama kayak apa? Kuda pun itu. Kita lihat, wih, dia isap rokok, dia motor KLX. Ya kita tahu, jangan sampai dia pinjam nanti cek baik-baik ya motor jangan sampai dia pinjam, atau jangan sampai dia motor apa KLX ya sekarang lagi ngetren. Jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai datang isap rokok, tapi jangan sampai dia pilih pontong di jalan. Ya ada yang seperti itu. Karena apa? Tidak mampu beli rokok, hanya modal join. Tetapi itu yang kita gila-gila dengan dia. Kita tidur juga, kita terbayang-bayang di muka. Kita mau baca Alkitab, aduh sayang kenapa di muka yang ada terus nih. Tidur sampai pagi karena membayangkan sama penggara daging Jadi anak-anak muda itu seperti itu. Tapi ingat, tadi saya katakan bahwa harus jaga diri, rawat diri baik-baik. Ketika kita jaga diri, rawat diri baik-baik, ketika kita sekolah, orang tua suruh pergi ke sekolah, kita dapat pekerjaan, kita ada dalam Tuhan, kita diberkati, kehidupan kita baik, maka saya yakin dan percaya pasti orang akan antrian, laki-laki pasti antrian. Amin. Ada amin? Amin. Anak muda ada yang amin? Amin. Ada yang amin? Amin. Ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita katakan anak-anak gampangan. Jangan seperti itu, jangan mau seperti itu. Anak-anak muda, jual mahal sedikit. Jangan sampai karena muda jadi muda jatuh. Jangan. Karena saya dengar bahwa, minta maaf ya mama semua, mama itu rambutnya panjang tapi otaknya pendek. Minta maaf ini orang lain yang omong saya meneruskan. Karena kalau mereka bilang nona tuh mereka rambut panjang, tetapi kita mudah untuk akalin mereka. Kita hanya rayu begini saja mereka semua. Ingat, hati-hati, karena iblis itu cerdik. Jangan sampai kita datang dan kita menyesal. Ya, terakhir kita kembali kepada orang tua. Yang kita buat awal janji manis itu, kembali kepada orang tua. Orang tua busuk-busuk, tetapi terakhir kita kembali. Saya bisa katakan kepada anak-anak yang mau pergi kuliah, saya bilang ingat, ketika mereka pergi dan mau mengurus surat-surat, saya bilang adik, saya katakan kepada adik, sekarang adik mau pergi kuliah dengan siapa? Sendiri. Oh begitu. Ingat, pergi sendiri, pulang juga harus sendiri, bawa ijazah ya. Iya. Yang penting ingat, jangan sampai pergi sendiri, pulangnya bertiga. Bisa paham? Anak-anak muda ada yang bisa paham? Bisa. Jangan sampai kita pergi sendiri, kita pulangnya bertiga. Ingat.
awalnya manis, berjanji di depan orang tua, "Bapak, saya mau pergi kuliah di Jawa." Mulai pergi di sana, mulai ikut gaya di sana, mau ikut gaul, akhirnya hancur. Lupa firman Tuhan, lupa pelayanan di sini, lupa nasihat orang tua, hancur. Akhirnya apa? Terakhir kita sudah dapat masalah. Ya sudah, orang tua su menangis tengah mati di sini. Aduh, kasihan anaknya. Kita boleh pelihara ini babi sebesar besar, ini sapi, ini ayam nih. Kita kasih kuliah kamu. Tahu-tahu kamu pergi, kamu tidak selesaikan ini kuliah. Ya sudah, kembali kepada orang tua. Baik orang mau bertanggung jawab, kalau tidak bertanggung jawab, sudah kembali kepada orang tua. Jadi sebagai anak muda tuh jangan mau jadi anak gampangan. Ada amin? Amin. Ya, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita dari kecil kita dibidik dengan firman, terus malah kita besar, kita tidak pertahankan ini firman baik-baik, kita tidak pakai dalam kehidupan kita, malah kita memberontak. Orang yang tidak mau ikut firman, dia memberontak. Dia memberontak terhadap firman. Firman itu siapa? Allah sendiri. Kalau kita tidak ikut firman, artinya kita melawan Tuhan. Bapak mama yang terkasih, ketika kita mau dipulihkan atau pemulihan mau terjadi, berarti kita harus dengar suara Tuhan dan melakukan. Maka saya akan percaya bahwa pasti ada berkat yang menanti kita, sakit disembuhkan, segala persoalan itu pasti dilenyapkan. Kita harus dengar suara Tuhan. Jangan sampai kita lebih dengar orang bergosip. Mama tahu gosip? Jangan sampai Mama A dan Mama B duduk dan cerita, terus Mama C dengar. Mama A dan B cerita mangga dan pepaya. Tetapi jangan sampai si C pergi dan sampaikan ke orang lain lagi, jadinya rujak. Paham kan? Jangan sampai kita ceritanya mangga dan pepaya, sampai di orang lain sudah dirujak. Artinya bahwa ketika kita bukan kita bicarakan Tuhan, kita gosip. Orang bicara A, kita dengar, terus kita bilang, kita mesti poles sedikit dulu, baru enak. Pasti akan ramai. Kita akan adu mereka, dan kita menjadi penonton. Ya kadang-kala itu terjadi. Memang di sini tidak ada ya, saya tahu ini mama di sini, bapak dong aman-aman. Karena apa? Ini KPI ini tiap bulan ini, tiap tanggal 29. Tapi mulai berkurang ya. Ingat, kita hanya mau menuntut berkat, tetapi kita hanya mau datang dulu dengar firman. Kita mau datang untuk beribadah saja setengah mati. Bagaimana kita mau beribadah? Kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita mau memikirkan semua yang ada di rumah. Kalau semua hasil usaha kita, ladang kita, sawah kita mau diberkati, datang mendengar firman Tuhan, maka segala keluh kesah kita, segala tanaman kita, segala apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan pasti akan jawab. Pemulihan pasti akan terjadi. Kita datang dan dengar suara Tuhan. Jangan sampai gosip itu yang kita telinga berdiri. Kalau kita dengar suara Tuhan begini, pasti ada yang mengantuk. Dengar firman ini pasti ada yang mengantuk, ada yang tidak lakukan. Tapi kalau dengar gosip yang tadi saya sampaikan, telinga berdiri, pasti akan ramai. Kampung ini pasti akan ramai. Pasti ada yang mulai ramai,
Pasti ada yang mandi tapi buru-buru, cepat kita tanduk, lari pergi. Coba ulang. Tadi itu bagaimana? Coba ulang. Pasti rame. Coba ulang. Ketika tidak lama mereka lagi rame-rame, ibu pendeta lewat. Shalom. Ya shalom mama. Ada buat apa? Tidak mama, kita ada apa? Kita ada bahas firman Tuhan yang hari Minggu tuh mama. Padahal mereka gosip. Lebih baik kita gosip firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita bicara tentang firman. Kita sudah berbuat salah, sebuah dosa, kita tipu lagi ibu pendeta. Kita katakan hal yang tidak benar. Ketika kita lihat orang lain diberkati karena mereka ikut firman Tuhan, melaksanakan apapun yang maunya Tuhan, sehingga mereka diberkati. Mereka terima, mereka mulai beli sofa baru, kita yang setengah mati. Kita mulai panjat ini jendela, ini kita ngintip. Aduh, ini mobil di atas turun apa ya? Aduh, sofa baru, Bapak. Tetangga di sebelah suka turun sofa baru. Bapak, tetangga di sebelah ini kipas angin baru. Aduh, orang lain beli kipas angin, kita yang tak putar dalam rumah. Jadi kalau mau diberkati ya, cari Tuhan dulu. Kamu diberkati. Jangan sampai orang lain diberkati terus kita mulai iri, kita mulai caci maki dia. Pasti dia dapat tuh hasil korupsi, pasti dia pencuri, baru bisa beli itu barang-barang. Ya. Yesaya 1:19-20. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik di negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke 26 dan 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Jadi Bapak Mama, ketika kita sudah tahu tentang kebenaran, pertahankan itu. Jangan sampai kita sudah tahu tentang dari kebenaran, terus kita memberontak, kita tinggalkan Tuhan, kita murka, kita pergi dan tidak mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita kembali kepada Allah yang lain, ikut maunya kita. Kalau kita ikut maunya kita kembali kepada kejahatan, maka pedang Tuhan itu akan turun. Pasti kita akan dapat hukuman. Jadi ketika kita sudah tahu tentang kebenaran, pertahankan itu. Lakukan terus, kita asah terus. Lakukan terus ini kebenaran. Karena kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Kalau kita tidak punya komitmen dengan Tuhan, kita pasti akan dihukum. Roh kita harus menyala-nyala. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita harus menuruti firman Tuhan, sehingga kita bisa memakan hasil yang baik dari negeri ini.
Kalau Bapak Mama di Mahuting, kalau ketika tidak mau dengar firman Tuhan, bagaimana mau diberkati? Bagaimana hasil usaha tanaman kita, ternak kita mau diberkati? Kalau beribadah saja susah, dengar firman saja tidak mau, malahan meremehkan firman Tuhan. Mau berdoa saja tidak mau puji Tuhan. Dengar kita puji Tuhan di sini, di luar sana pasti mereka katakan, mereka ini yang nanti naik ke surga. Mereka tidak akan senggol itu neraka juga tidak. Mereka menghina kita, tapi tidak apa-apa. Kita mendoakan untuk mereka supaya biarlah hati mereka yang ditarik oleh Tuhan, mereka selalu ada dalam hadiratnya Tuhan. Jangan sampai mereka omong kita terus kita malu, kita tidak mau datang beribadah lagi. Oh, saya diomong begitu jadi saya tidak mau pergi ibadah lagi. Kita malu, mereka omong begitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh malu. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Kalau kita malu berarti kita tidak akan datang lagi. Tetapi kalau kita tidak tahu malu, pasti kita selalu datang dan beribadah. Kalau sakit datang dan beribadah. Jangan tidur di rumah. Datang dengan firman Tuhan supaya diberkati, disembuhkan, rumah tangga diberkati. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan? Jadi Bapak Mama yang terkasih, ketika kita mengikat janji dengan Tuhan, kita harus betul-betul berkomitmen dengan janji itu. Kita harus beribadah. Harus ada waktu berdoa dengan Tuhan. Harus ada tempat ibadah. Harus mengajak seisi rumah kita. Jangan sampai kita tidak pernah sembahyang, kita tidak pernah ajak seisi rumah kita untuk berdoa. Mulai ada masalah, kita saling menyalahkan satu sama lain. Oh, ini bapak yang salah, ini mama yang salah, ini anak-anak yang salah. Kita saling menyalahkan. Jadi ketika bapak mama, kita harus beribadah. Karena apa? Kita beribadah supaya kita dilawan oleh hamba Tuhan, diberkati lewat firman. Kita datang dengan firman, kita diberkati. Kita selalu berdoa dengan tulus hati, berserah kepada Tuhan, membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita bawa pergumulan hidup kita kepada dukun. Karena apa? Dukun dia akan jawab, iya mari, bawa datang untuk uang. Ya, ada dukun yang berkata bahwa dia juga hamba Tuhan. Jadi satu kesaksian Bapak Mama. Jadi ketika 2013-14, ketika kaki kanan saya tiba-tiba mengalami sakit di bagian urat. Karena saat itu saya mungkin karena sudah lupa, karena waktu saya start motor pedalnya kena di urat, jadi lama kelamaan saya kasih tinggal. Terakhir dia sudah mulai ada benjolan di urat. Jadi saya mulai pergi, dan salahnya saya tidak konsultasi dengan dokter pun. Saya pergi ke yang dikatakan hamba Tuhan, tetapi itu bukan hamba Tuhan, itu dukun. Saya pergi ke sana, ini ada di Kupang. Jadi saya pergi waktu itu hari Minggu saya bangun bukan pergi ke gereja, tetapi saudara saya ini ajak saya bilang,
Kalau kaki itu ada itu hamba Tuhan satu bisa sembuhkan. Oh begitu tuh? Oh ya, oke kita pergi. Jadi bangun bukan kita pergi ke gereja, kita pergi ke ini hamba Tuhan. Jadi sampai di sana dia katakan, mama, papa sakit apa? Bilang, aduh mama ya, saya buka kaki ini ada sakit tapi sulama. Saya ada pergi sembahyang tapi belum sembuh. Oh begitu. Jadi raba, terus dia katakan bahwa, aduh bapak pembebas ini terlalu berat. Hah? Begitu? Oke, bapak silakan berbaring. Jadi saya berbaring. Tapi saya lihat mau tua kayak bakar lilin dulu. Bakar lilin, jadi saya ini mau tua ini mau buat apa saya nih bakar lilin. Jadi sudah, akhirnya ambil ini kalung dengan Alkitab yang ini kecil yang warna biru itu. Jadi datang dulu. Jadi suruh saya berbaring, terus ambil kain tutup saya, terus saya dioles minyak, belakang saya dioles minyak, terus setelah itu seperti ada omong-omong sesuatu, terus tarik sesuatu dari saya ke belakang, terus aduh bapak lihat ini, apa itu? Aduh ini kawat, saya aduh mama, kenapa ada kawat di saya ke belakang ini? Jadi saya juga kaget, karena sebelum pernah terjadi seperti itu. Jadi mama, kenapa dia kawat keluar dari saya belakang? Sudah, saya duduk dulu. Saya rawat begini. Tidak ada darah nih mama. Bilang iya bapak, memang ini barang nih. Dia masukkan nih orang sihir. Jadi dia orang kirim ilmu gaib, dia keluar juga gaib. Oh begitu kok mama. Aduh berarti saya ini kembali nih. Jangan sampai masih ada kok mama. Ya bapak tenang, pasti jangan sampai masih ada. Jadi mulai gosok minyak lagi. Jadi tapi mama tuh ada pegang Alkitab, ada buka Alkitab. Saya bilang aduh ini betul-betul saya juga masih ada ragu-ragu. Tapi saya ada percayanya karena pegang Alkitab. Jadi ketika oles minyak terus dia cabut batu yang batu hitam itu. Saya mama ada batu. Aduh, ya jangan sampai yang mungkin saya badan ini bisa sakit. Iya, bapak badan tidak enak tuh karena itu batu dong tuh yang buah. Jadi sampai bapak badan tidak enak. Oh begitu, aduh mama mudah-mudahan saya pulang nih, saya badan ini enak sudah. Saya jangan ada sakit-sakit lagi. Terus datanglah di kaki saya. Jadi saya berpikir, mama, saya kaki ini yang sakit. Bukan saya ke belakang, tidak bapak ke belakang. Ini saya lihat ini. Memang ini jadi sama kita pelan-pelan, oh iya. Jadi sampai di kaki. Jadi mulai saya duduk jadi ini mama nih. Jadi saya perhatikan dia terus, saya perhatikan dia tangan terus. Jadi tidak, bapak pokoknya ini. Ternyata mama tua mau alihkan saya pandangan mata ini supaya entah dia ambil ini batu dari mana, saya tidak tahu lagi. Jadi ketika saya buka kaki ini, mama tua tarik batu yang kecil-kecil, batu hitam juga, tapi ada yang semacam keong yang kecil-kecil itu. Jadi tarik begini, jadi pokoknya cepat-cepat, pokoknya putar tangan cepat, langsung tarik. Seperti orang main sulap itu. Aduh bapak ini apa? Memang selalu bawa kaki karena orang hantam ini, memang orang alam tuh keras-keras mungkin juga ya. Bisa kita dengar tuh bilang orang alam tuh terbang. Saya bilang, saya di alam sulama, tapi saya tidak pernah lihat orang terbang. Kalau orang mau lomba para layang, saya pernah lihat, tapi kalau orang terbang, saya tidak pernah lihat. Oh begitu. Jadi saya terabas, saya buka kaki, saya bilang, aduh mama, berarti saya buka kaki itu sembuh. Bilang, iya, jelas bapak kaki sembuh. Jadi saya terabas begini, mama, ini benjolan ini masih ada. Saya kaki masih sakit. Dan tidak, itu dia bekas bapak, nanti ntar bapak pulang sembuh. Jadi ketika saya mau pulang, jadi saya mau tegur mau pulang, terakhir mama tua pegang Alkitab, jadi angkat begini, terus ini sudah sama bapak. Oh begitu, bagaimana mama? Tidak di sini 333. Apa lagi ini mama yang 333? Mama itu apa? Saya tidak mengerti. Dan tidak begitu. Bapak membebas ini terlalu berat. Jadi kita harus bagi-bagi bebas. Mama,
Kalau memang itu saya beban, biar saya tahu. Jangan sampai kasih saya beban ini ke orang lain. Kasihan tuh mama. Kalau terlalu banyak kasihan nanti mereka pikul setengah mati. Dan biar saya pikul beban. Dan tidak, ini 333 maksudnya 333.300. Hah? Itu maksudnya bagaimana? Tidak, itu kita harus bagi-bagi beban. Jadi Bapak kasih uang 333.300. Nanti kita pakai untuk kita buang itu beban. Saya dalam hati, jadi itu mulai saya langsung emosi. Saya bilang, oh ini mama tua nih, kalau laki-laki saya sebanting dia di sini. Untung dia perempuan. Dan sudah, langsung saya katakan dalam sebuah hati, ini omong kosong. Karena saya buka ini masih sakit. Dan ini dia soal tentang uang, tidak ada apa. Jadi saya bilang, sudah mama, 333.300 toh. Waktu saya cabut dompet, memang ada uang, tapi saya sujudkan sama mama, ini 100 nih, kasih mama mama pakai, mama baik-baik saya pulang alor. Kalau iya, nanti bapak pulang, nanti bapak sampai alor, bapak kirim oh iya baik mama, nanti saya ingat terus itu janji, nanti saya pegang. Mana saya mau kirim, ini supaya buat. Apa yang terjadi setelah saya pulang, saya omong dengan istri, dan sudah ke dokter saja pergi cek. Setelah saya ke dokter ketut Rafa begini, dan aduh bapak, ini bukan apa-apa, ini ganglion ini, karena ini darah kotor. Bilang, oh begitu Pak Dok. Iya, dan sudah nanti diambil waktu supaya kita dioperasi. Akhirnya bapak mama setelah operasi aman. Ternyata 333 ini sia-sia. Jadi bapak mama, ketika kita memilih hamba Tuhan, yang dikatakan hamba Tuhan, kita harus seleksi dulu. Karena ada hamba Tuhan yang bisa menyesatkan kita. Kita yang pintar bisa jadi bodoh kembali. Jangan sampai kita disesatkan. Kita sudah tahu tentang kebenaran, kita pergi dan kita disesatkan. Kembali 2016, saya sakit. Dari saya ini memang banyak kesaksian yang menyangkut dengan tadi saya cerita itu. Ada satu hamba Tuhan datang di rumah. Hamba Tuhan ada di sini, tinggalnya di tingkat 1, masih ada dia sampai sekarang. Saya ketemu dia tunduk, lihat saya. Kebetulan dia pernah bersama dengan saya. Nama juga Abraham. Jadi ketika dia datang, saya sakit, dan kita dalam keadaan sakit itu pasti orang datang tawarkan apa-apa, itu pasti kita mau saja. Karena apa? Kita mau sembuh. Dan kita tidak tahu ini hamba Tuhan benar. Oh, omong kosong dia mau cari uang ini. Jadi ketika dia datang layani saya. Saya bilang bisa buka kaki ini, saya kaki kiri ini kalau jam-jam 1 tuh baru mulai dia sakit. Setelah sholat subuh, orang yang Islam sholat subuh nanti dia mulai hilang. Oh begitu, nanti saya wasap minyak. Jadi datang, dia mulai melayani saya seperti hal yang di Kupang itu. Jadi dia datang, dia cabut, ternyata ini besi yang pengait yang gorden ini, dia cabut itu besi. Saya, hei, Bapak buat apa? Saya tidak, Bapak berhenti sudah, Bapak berhenti. Karena saya sudah tahu. Langsung saya omong di dia, saya bilang, Bapak ingat, saya baru di Kupang tuh, orang cabut seperti ini. Tapi itu omong kosong. Ingat, itu omong kosong. Bapak datang sembahyang untuk saya itu cukup. Kalau Bapak cabut-cabut itu Bapak berhenti Saya kasih ingat Bapak pertama dan terakhir kali. Berhenti. Sekarang silakan bawa pulang. Kalau Bapak datang mau sembahyang untuk saya, silakan berdoa, sembahyang untuk saya. Tapi jangan sampai mau praktek-praktek yang seperti itu. Akhirnya sampai sekarang dia mulai itu dia tidak pergi lagi. Padahal tiap suatu dia telepon saya. Aduh Bapak di mana? Dia datang terus. Tapi datang dia minta uang. Bapak saya ada ini, saya butuh uang sedikit.
Waktu dia mau pelayanan beberapa kali dia tentukan, Papa nanti ini apa nak bungkus 250 begitu. Saya bilang, aduh ini orang nih, mau saya tidak pukul-pukul orang lagi. Kalau tidak, dia habis dari saya. Dari Bapak Mama, 2 kesaksian tadi itu mengingatkan kepada kita supaya hal yang benar itu yang kita pertahankan. Jangan sampai hal-hal yang tidak benar itu yang kita buat. Kita sudah tahu tentang kebenaran, terus kita pulang dan kita berbuat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita ikut kebenaran dalam firman. Karena firman adalah pedoman kita, pedoman hidup kita yang bisa merubah kita. Kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kita hidup masih di luar daripada Tuhan, di luar dari kehendak Tuhan, mari malam hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita selalu beribadah, kita berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita bawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya adalah manusia yang berdosa, saya lemah, saya mau dibaharui oleh Tuhan. Maka berkat akan datang kepada kita, berkat akan menghampiri kita. Kita bukan jadi orang-orang yang gampangan, bukan jadi anak-anak yang gampangan, tetapi kita menjadi anak atau orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ada amin? Amin. Baik Bapak Mama sekalian, kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Mama semua yang hadir pada malam hari ini dan juga saya yang menyampaikan. Terima kasih. Kita akan angkat satu pujian